Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara bi'ti'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum bi taqwallah. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarangnya. Salawat serta salam semua senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, bumi yang kita tempati adalah planet yang selalu berputar. Ada siang, ada malam. Roda kehidupan juga tidak pernah berhenti. Kadang naik, kadang turun. Ada suka, ada duka. Ada senyum, ada tangis. Kadang-kala dipuji, tapi pada suatu saat kita dicaci. Jangan harapkan ada keabadian perjalanan hidup ini. Oleh sebab itu, agar tidak terombang-ambing dan tetap tegar dalam menghadapi segala kemungkinan tantangan hidup kita, harus kita memiliki pegangan dan sesuai petunjuk dalam ajaran Islam. Ada 3 hal petunjuk tuntunan dalam ajaran Islam yang bisa kita lakukan untuk menghadapi masa depan kita. Yang pertama, istiqomah, yaitu kokoh dalam akidah dan konsisten dalam beribadah. Begitu pentingnya istiqomah ini sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada seseorang seperti dalam hadis berikut. An Abi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'aluhu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billah summa istaqim. Dari Abi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang lain selain engkau. Nabi menjawab, katakanlah aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Orang yang istiqomah selalu kokoh dalam akidah dan tidak goyah keimanan bersama dalam tantangan hidup. Sekalipun dihadapkan pada persoalan hidup, ibadah tidak ikut redup. Saat kaya atau miskin, tetap memperhatikan haram dan halal. Dicaci dipuji, sujud pantang berhenti. Sekalipun ia memiliki fasilitas kenikmatan, ia tidak tergoda melakukan kemaksiatan. Orang seperti itulah yang dipuji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah
mereka dengan jannah atau surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Fussilat ayat 30. Kemudian yang kedua, istikharah. Selalu memohon petunjuk Allah dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan melakukan suatu perbuatan. Akan tetapi menurut Islam tidak ada kebebasan yang tanpa batas, dan batas-batas tersebut adalah aturan-aturan agama. Maka seorang muslim yang benar selalu berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan atau mengucapkan sebuah ucapan, serta ia selalu mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diamlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau ucapan itu tidak baik, maka berusahalah untuk menahan, jangan diucapkan. Sekalipun menahan ucapan tersebut terasa sakit, tapi ucapan itu benar apabila benar dan baik, maka katakanlah, jangan sampai ditahan. Terutama menyampaikan kebenaran dan keadilan serta menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Firman Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Jemaah-jemaat yang dimuliakan Allah, mengenai kebebasan ini, malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan rambu-rambu kehidupan. Beliau bersabda, "Atani Jibril faqal, ya Muhammad, ish ma sita fa innaka mayyitun, wa ahbib ma sita fa innaka mubarikuh, wa amal ma sita fa innaka majziyun bih." Jibril datang kepadaku dan berkata, "Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau suatu saat akan mati. Cintailah apa yang kau sukai, tapi engkau suatu saat pasti berpisah juga. Dan lakukanlah apa yang engkau inginkan, sesungguhnya semua itu ada balasannya." Hadis riwayat Baihaqi dari Jabir. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini semakin penting untuk diresapi ketika akhir-akhir ini dengan dalih kebebasan. Banyak orang yang berbicara tanpa logika dan data yang benar, dan bertindak sekehendaknya tanpa mengindahkan etika agama. Banyak muncul orang yang membela perbuatan mungkar dan kemaksiatan dengan dalih hak asasi manusia, dan ini kadang lebih didengar dan diperhatikan daripada orang yang menyuruh kepada kebaikan dan kebenaran dan tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Istikharah dalam mengambil keputusan agar benar-benar bertindak secara benar dan tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma khaba man istakhar wala nadima man istashar wala ala man tasada." Tidak akan rugi orang yang beristikharah, tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah, dan tidak akan miskin orang yang hidupnya hemat. Hadis riwayat Tabrani dan dari Anas. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, istighfar, yaitu selalu introspeksi diri dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, dan setiap kesalahan dan dosa itu sebenarnya penyakit yang merusak kehidupan. Oleh karena itu ia harus diobati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawabun." Semua anak cucu Adam atau manusia selalu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah selalu bertobat kepada Allah. Tidak sedikit persoalan besar yang dihadapi
yang diakibatkan kesalahan sendiri. Saatnya introspeksi masa lalu, memohon ampun kepada Allah, melakukan koreksi untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah dengan penuh keridaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mengisahkan seruan Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin." Dan dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Quran Surah Hud ayat 52. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tiada kehidupan yang sepi dari tantangan dan godaan. Agar kita tetap tegar dan selamat dalam berbagai gelombang kehidupan, kita harus memiliki dan melakukan 3 hal di atas, yaitu berusaha untuk istiqamah, istikharah dalam mengambil keputusan, dan istighfar sebaik introspeksi diri terhadap apa yang sedang kita lakukan atau yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kekuatan kepada kita untuk menatap masa depan dengan keimanan dan rahmatnya yang melimpah kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumil zalimin wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.